Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ustazah Dewi. Kali ini, Ustazah akan melanjutkan materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam penyakit pada organ pernafasan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tentang ragam tari dan unsur-unsur pada tari. Yang ketiga, siswa dapat memahami nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dan kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit pertama adalah emfisema, merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Ciri-ciri dari penyakit ini mengalami sesak nafas karena tidak maksimalnya pertukaran udara di paru-paru. Penyakit yang kedua adalah kanker paru-paru, merupakan pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya, batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri dada. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Ciri-cirinya, demam, susah nafas, keringat pada malam hari, dan berat badan menurun. Materi yang kedua adalah ragam tari. Pada materi ini, kita akan mempelajari properti apa saja yang digunakan pada tarian dan berasal dari mana saja tarian tersebut. Tari yang pertama adalah tari kipas pakarena. Tari ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Makna dari tari tersebut merupakan sebagai penghormatan kepada Batara Guru karena dianggap telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Perlengkapannya antara lain simak-simak ikat lengan, tiger noledong atau leher kerbau atau gelang panjang, yang kedua gelang cadi atau gelang pendek, genok atau kalung, dan kipase. Selanjutnya ada menggunakan baju, selendang, lipas sabbe, terus ada kutu-kutu, bunga putih, bangkara, sanggul simpolong, dan sebagainya. Tari yang kedua yang akan kita bahas adalah tari yang berasal dari Jawa. Tari ini bernama Bambang Cakil. Makna dari tari tersebut merupakan kisah dari Mahabharata, bermakna tentang peperangan antara kebaikan dan keburukan. Perlengkapannya bisa kalian baca. Jadi di sini ada dua perlengkapan untuk sang ksatria dan perlengkapan untuk raksasa atau cakil. Selanjutnya adalah unsur-unsur pada tari, yaitu gerak tari. Gerak tari adalah unsur pokok dalam sebuah tarian. Yang kedua, properti. Properti adalah semua peralatan yang digunakan dalam pementasan. 3. Musik pengiring, musik yang membantu gerak tari. Yang keempat, kostum. Kostum ini berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari. Yang kelima adalah tata panggung, yaitu untuk menciptakan suasana yang terkait dengan tari. Salah satu bagian penting dalam tarian yaitu pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh seorang penari. Pola lantai terbagi menjadi dua, yaitu pola garis lurus membentuk garis vertikal dan horizontal. Dilihat gambarnya. Nah, pola ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Ciri-cirinya sering digunakan pada tari klasik,
garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola yang kedua adalah pola garis lengkung. Kalian bisa lihat gambarnya. Memberikan kesan lembut tetapi lemah. Ciri-cirinya, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai melengkung keluar, dan pola lantai bisa membentuk angka 8. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah musyawarah. Ya, musyawarah adalah kegiatan menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan secara bersama-sama. Apa saja sih nilai-nilai penting dalam musyawarah? Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam musyawarah mufakat? Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Anggota musyawarah berasal dari latar belakang berbeda, namun memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, nilai kebebasan berpendapat. Anggota musyawarah boleh mengeluarkan pendapatnya dengan sopan. Yang ketiga, nilai menghargai orang lain. Setiap peserta haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada, yaitu setiap peserta hendaknya mau melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai yang terakhir adalah nilai persamaan hak. Semua peserta diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Kegiatan musyawarah itu selalu memunculkan yang namanya keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Dalam kegiatan bermusyawarah terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati. Yang pertama, musyawarah itu dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan keputusan bersama dilandasi dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kedua, musyawarah dimulai jika peserta telah mencapai quorum atau penetapan jumlah minimal anggota yang harus hadir. Ketiga, ada susunan kepanitiaannya. Yang keempat, peserta berhak untuk berpendapat. 5. Peserta harus menghargai pendapat orang lain dan pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat. Lalu bagaimana cara-cara untuk mengemukakan pendapat yang baik? Yang pertama, kalian harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, bicaralah setelah diizinkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, tunggu sampai pembicaraannya selesai. Yang keempat, bersikaplah sopan dan pada saat berbicara, suara kalian juga harus jelas. Selanjutnya, sikap ketika mengikuti musyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan kalian tidak boleh mencela orang lain. Yang keempat, kalian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Apa saja manfaat dari musyawarah? Yang pertama, masalah dapat cepat selesai. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Hasil keputusan menguntungkan semua pihak dan dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. Yang terakhir, adanya kebersamaan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi tadi bisa menambah pemahaman kalian. Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.